Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa SD kelas 5. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kalian pelajari adalah menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikut adalah contoh cerita. Cerita yang pertama. Ini adalah sebuah gambar dan kemudian ada teks cerita seperti ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dan seterusnya. Kemudian ada cerita kedua dengan gambar seperti ini. Mungkin kalian pernah membaca ceritanya. Di sebuah hutan belantara yang luas tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya, dan seterusnya. Apakah kalian tahu apa itu teks non-fiksi? Dan dari kedua cerita yang Miss Ica bacakan tadi, cerita manakah yang termasuk teks non-fiksi? Apakah cerita 1 atau cerita 2? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Contoh, biografi, sejarah, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata atau hanya hayalan penulisnya. Contoh, dongeng, cerita rakyat, fabel, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa dalam teks fiksi ada 3. Yang pertama, peristiwa pembuka. Yang kedua adalah peristiwa utama atau konflik cerita. Dan yang terakhir adalah peristiwa penutup cerita. Latar. Apakah kalian pernah mendengar kata latar dalam sebuah cerita? Latar adalah keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Salah satu ciri peristiwa atau kejadian yaitu sesuatu terjadi pada waktu, tempat, dan suasana cerita tertentu. Oleh karena itu, latar waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah teks fiksi dapat memudahkan kita untuk menemukan peristiwa dalam teks. Peristiwa-peristiwa dalam cerita fiksi memiliki ciri-ciri yang pertama, tokoh yang sama, gagasan yang sama, dan yang ketiga, sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian, sebuah cerita teks fiksi memiliki alur cerita, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur maju, jalan cerita berurutan dari tahapan perkenalan hingga ke tahapan penyelesaian. Sedangkan alur mundur, jalan cerita tidak berurutan atau acak. Biasanya dimulai dari konflik menuju penyelesaian, kemudian menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik tersebut.
Berikut adalah contoh untuk menentukan sebuah latar. Berdasarkan gambar berikut ini, apakah kalian dapat menyebutkan kapan latar waktu pada gambar berikut? Ya, tepat sekali. Latar waktu pada gambar berikut adalah pada malam hari. Gambar selanjutnya, setelah kalian memperhatikan gambar ini, apakah kalian tahu latar tempatnya di mana? Ya, latar tempatnya adalah di sebuah taman. Gambar ketiga, ini adalah latar suasana. Bagaimana suasana pada gambar berikut ini? Ya, suasananya adalah gembira. Terlihat dari raut wajah keempat anak perempuan ini yang tersenyum dan bahagia sekali ya. Jadi latar waktu suasananya adalah gembira. Berikut adalah contoh teks urutan peristiwa dalam teks non-fiksi yang berjudul Siklus Air. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran. Perputaran air disebut dengan siklus air. Siklus air dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan air oleh sinar matahari. Kemudian terjadi penguapan hingga terjadi perubahan uap menjadi titik air. Kumpulan titik air di atmosfer dinamakan awan. Apabila uap air telah menjadi titik-titik air, hujan akan turun. Kemudian, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Ada yang meresap ke dalam tanah, tinggal di dedaunan, mengalir menuju laut atau sungai, atau mengumpul di danau, atau menguap lagi ke atmosfer. Urutan peristiwa teks tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama, pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Yang kedua adalah penguapan air laut karena pemanasan. Ketiga, uap air berubah menjadi titik air. Keempat, titik-titik air berubah menjadi hujan. Dan yang kelima, hujan jatuh kembali ke permukaan bumi. Baiklah, itulah tadi materi yang ingin Miss Ica sampaikan mengenai menguraikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada sebuah teks fiksi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa.